Salam, salam kemenangan. Jumpa lagi dalam Victorious Devotion. Apa kabar Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Saya percaya kita terus mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Kita terus dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Dan mengawali hari ini saya ajak kita untuk datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan sebagai wujud ucapan syukur atas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya ajak kita untuk memulai Victorious Devotion ini dengan menyanyikan satu pujian. Dari semula telah kau tetapkan semua baik, semua baik. Dari semula Telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah, rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan sekali lagi, semua baik. Oh, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, semua baik yang kau jadikan. Semua baik Tuhan di dalam tangan-Mu. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Kami tahu ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, ada maksud dan tujuan Tuhan bagi setiap kami. Biarlah kami mengisi kehidupan kami di dunia ini dengan hidup tidak bercela di hadapan-Mu. Hidup sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur
Dan kami mau dasari hidup kami hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Yang menopang kami, yang memberikan kami kekuatan, yang menuntun langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan siap membaca merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini saya ajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Kitab 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11 dan 12, demikian firman Tuhan. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudara dikasih Tuhan, surat Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus, ditujukan pada orang-orang percaya atau orang Kristen yang hidup di perantauan. Dan ini juga adalah firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Topik firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul kedatangan Kristus, dinamai dengan kedatangan hari Allah. Kedatangan Kristus adalah kedatangan hari Allah, saudara dikasih Tuhan. Kalau dalam 2 Petrus 3 ayat 10 dikatakan di sana, tetapi hari Tuhan. Nah, di sana disebutkan hari Tuhan itu sama dengan hari Allah. Akan tiba seperti pencuri. Nah, karena hari Allah, hari Tuhan tiba seperti pencuri, artinya tidak diberitahu sebelumnya keadaannya, saudara dikasih Tuhan, maka kita harus siap sedia. Nah, pada hari Allah, pada hari Tuhan itu yang terjadi di sini dikatakan dalam 2 Petrus 3:10, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita diingatkan pagi hari ini bahwa segala sesuatu akan hancur, termasuk bumi yang kita diami hari ini, termasuk rumah yang kita tempati hari ini, termasuk kota yang kita tinggali hari ini, saudara. Semua itu akan hancur ketika hari Tuhan atau hari Allah itu tiba. Karena itu saudara dikasih Tuhan, kita diingatkan untuk waspada, untuk siap sedia, untuk selalu hidup dalam kekudusan, dalam kesalehan. Sehingga ketika hari Tuhan, hari Allah itu datang secara tiba-tiba, termasuk ketika dunia ini sekalipun akan hilang, hancur, kita akan hidup kekal, saudara. Tidak akan mempengaruhi kehidupan kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Karena kita tidak akan tinggal lagi di bumi yang sudah hancur itu. Yang akan terjadi adalah ketika langit dan bumi yang lama itu hancur, Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru bagi setiap kita, untuk kita tempati sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Itu adalah satu hal yang sungguh-sungguh sangat memberikan pengharapan buat setiap kita, saudara. Bahwa kalaupun hari Tuhan atau hari Allah itu datang atau terjadi, orang-orang yang percaya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, saudara. Kenapa? Karena kita tidak akan ada di sana. Tidak akan ada di bumi yang sudah hancur itu. Tuhan menciptakan buat setiap kita orang-orang percaya langit dan bumi yang baru untuk kita tempati, tinggali bersama dengan Tuhan selama-lamanya.
Karena itu saudara dikasih Tuhan, hari ini biarlah kita terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di sini dikatakan ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian termasuk bumi, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yang Tuhan mau dari setiap kita adalah supaya kita sungguh-sungguh hidup suci, hidup saleh, hidup kudus, hidup berkenan. Karena kalau kita hidup suci, saleh, kudus, berkenan, sekali lagi saudara dikasih Tuhan, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Bumi ini akan hancur sekalipun, kita nggak perlu takut. Karena itu biarlah terus kita jaga kekudusan, kita terus hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Karena kalaupun hari Tuhan, hari Allah itu datang secara tiba-tiba seperti pencuri, kita tidak akan mengalami kebinasaan. Kita tidak akan ikut hancur dengan bumi yang fana ini, dengan dunia yang fana ini. Karena Tuhan sudah menyiapkan tempat yang jauh lebih nikmat, jauh lebih enak dari dunia yang kita tempati sekarang ini. Karena itu biarlah setiap kita terus senantiasa bergairah, siap sedia menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, yaitu hari Tuhan, yaitu hari Allah, di mana Dia menghancurkan segala sesuatu yang harus dihancurkan, saudara, dan menyelamatkan kita, umat yang dikasihinya. Karena itu biarlah setiap kita terus menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Kita siap sedia menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan akan menjemput kita untuk hidup bersama dengan Dia. Bahkan dikatakan kita akan memerintah bersama dengan Dia. Karena itu saudara, biarlah kita tetap senantiasa hidup saleh, jujur, suci di hadapan Tuhan. Kita tinggalkan dosa yang mengikat hidup kita. Kita tinggalkan masa lalu kita yang kelam, masa lalu kita yang jahat. Kita tinggalkan, kita buang semuanya itu, kita lupakan semuanya. Kita tatap masa depan bersama dengan Tuhan. Karena masa depan bersama dengan Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan. Hidup yang kekal, hidup yang mengalami sukacita selamanya. Tidak akan ada lagi penderitaan yang akan terjadi dalam hidup kita ketika hari Tuhan atau hari Allah itu tiba suatu saat nanti. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu bahwa hari Tuhan atau hari Allah akan datang suatu waktu nanti. Tapi bagi setiap kami yang lebih penting dari itu adalah kami terus hidup saleh, hidup suci, hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalaupun hari Tuhan atau hari kedatangan-Mu itu secara tiba-tiba, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Karena kami Engkau dapati berkenan di hadapan-Mu. Kami sudah menanggalkan setiap dosa-dosa kami. Kami memilih hidup suci di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, mari terus mampukan kami untuk menjadi pribadi yang benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa seluruh perjalanan hidup kami ke depan yang masih Tuhan berikan buat setiap kami. Entah kami hidup 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, bahkan mungkin masih 50 tahun lagi. Tapi kami mohon sungguh, biarlah Tuhan memampukan kami untuk terus menjaga dan mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan bagi setiap kami selama kami masih hidup di tengah-tengah dunia yang fana ini. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mengikuti Victorious Devotion pagi hari ini dengan berbagai macam pergumulan hidup kami, pergumulan hidup dari setiap umat Tuhan. Hamba sungguh percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada harapan. Di dalam Tuhan ada masa depan. Di dalam Tuhan
tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus menopang hidup kami. Karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Kami bawa sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Demikian Victorious Devotion kita pagi hari ini, saudara dikasih Tuhan. Sampai jumpa dalam Victorious berikutnya. Salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.